Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'd. Taib, students, that inshallah, yeah, Allah always bless all of you. Alhamdulillah, in this chance, there is really sad news. Ada berita yang kurang baik gitu ya dari teman kita. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Ananda Muhammad Faiz rahimahullah. Mudah-mudahan amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jihad beliau dalam menuntut ilmu di ma'had kita tercinta menjadikan wasilah ya, dimasukkannya dia ke surga dan dijauhkannya dari api neraka, insyaallah. Tapi untuk pertemuan sekarang kita akan melanjutkan materi ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang passive voice, meskipun banyak gitu ya santri yang mungkin agak kurang paham. Saya yakin tidak pahamnya karena memang tidak menyimak video. Ya, tidak menyimak video dan tidak bertanya untuk latihannya, gitu ya. Kalau yang alhamdulillah, kalau yang mungkin menyimak video dimudahkan ya untuk memahami materinya. Oke, untuk sekarang materinya adalah apa? Our material is explanation text. Ya, the material is explanation text. Explanation. All of you repeat after me. Explanation. Explanation text. Explanation text. Ada yang pernah mendengar explanation text? Oke. Kita sedikit simak. Explanation text. Apakah itu? What is explanation text? Ya, di sini disebut explanation text gives you, ya, teks eksplanasi gives you, memberikan you, kepada kamu, information, informasi ya, about a subject, adalah sebuah topik gitu ya. Subjek itu kayak permasalahan atau sebuah bukan subjek predikat objek ya, tapi sebuah fenomena gitu ya mungkin, that you are interested in, yang kamu tertarik padanya, and would like to know more about, ya, dan ingin ya untuk mengetahui tentangnya lebih lanjut ya. An explanation text gives you information about a subject that you are interested in and would like to know more about. Tentang informasi yang mungkin tertarik gitu ya, seperti informasi bagaimana terjadinya corona, lalu mengapa gitu ya, COVID-19 dan lain sebagainya. Okay, those are the definitions, and now we are going to go to purpose. Ya,
Purpose. All of you repeat after me. Purpose. Purpose. Purpose means tujuan. Ya. Purpose means tujuan. Okay, the purpose is to tell, untuk menceritakan, to tell about processes, to tell about processes, relating to forming, yang berkaitan terhadap forming, pembentukan of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi di sini tujuannya adalah menceritakan sebuah proses yang berkaitan dengan pembentukan dari sebuah fenomena alam, fenomena sosial, fenomena ilmiah, dan fenomena kultural atau kebudayaan. Itu the purpose of explanation text. And now we are going to share about the generic structure, atau struktur umum, paragraf pertama tentang apa, paragraf kedua tentang apa, dan lain sebagainya. Okay, we go to the explanations of generic structure. There's the generic structure. Seperti layaknya kemarin, atau mungkin di teks yang lain juga akan selalu ada generic structure. Bagaimana susunan untuk generic? Yang pertama adalah general statement, pernyataan umum. Pernyataan umum tentang general umum, statement pernyataan. Contoh bagaimana terjadinya hujan, itu fenomena alam disebutnya. Fenomena kayak misalkan misalkan I told you before, to definitions itself, bahwa general statement dulu yang pertama. General statement, jadi pernyataan umum terkait dengan definisi, mungkin definisi umum dari misalkan fenomena alam, natural fenomena, seperti bagaimana terjadinya hujan, lalu juga bagaimana terjadinya tsunami, bagaimana how the rain happens, atau how does the rain happen, how does the rain occur, occur and happen itu sama, occur occur. Lalu juga itu yang those are the natural phenomena. Ada social phenomena. Contohnya fenomena sosial seperti hampir semua, banyak sekali anak muda yang dia menggunakan TikTok gitu ya. Dan terjadi gitu ya, joget-joget di depan umum untuk membuat sebuah TikTok. Ini fenomena sosial yang Masya Allah sedang berkembang gitu ya. Bagaimana, kenapa sih gitu ya?
seperti itu terjadi. Dan masih banyak lagi fenomena sosial yang terjadi, ya. Lalu untuk ciri khas dari explanation text adalah menjawab tentang how and why. Bagaimana fenomena itu terjadi dan kenapa. How and why. Misalkan fenomena scientific, ya, seperti coronavirus. Ya, coronavirus. Itu di ilmuwan ilmiah itu ya. Masih banyak lagi. Lalu kenapa sih seperti kajian-kajian seperti itu. Lalu juga budaya gitu ya. Budaya sosial memang udah sedikit agak mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. Seperti kenapa sih sekarang ada gay? Kenapa gay dilegalkan di luar negeri? Ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah fenomena tentang kebudayaan. Ini tentang definisinya, maka pertama itu tentang definisi dari topik yang diangkat. Nah, the second paragraph, the second generic structure adalah sequenced explanation. Nah, ini sequence explanation, artinya runtutan penjelasan. Sequence, runtutan, explanation, penjelasan. Of why, dari mengapa, or how, atau bagaimana something, sesuatu, occurs, terjadi. Nah, ini di paragraf yang kedua biasanya dijelaskan. Definisi coronavirus bla 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 gitu ya. Hujan adalah fenomena, dijelaskan definisinya. Lalu di paragraf yang kedua dijelaskan bagaimana runtutannya, kenapa terjadi hujan atau tsunami atau coronavirus, penyebaran dan lain sebagainya. Ya, itu dijelaskan di paragraf yang kedua. Oke, yang terakhir adalah concluding. Ya. Ini yang sequence explanations of why and how something occurs. And the third is concluding statement. Ya, concluding statement, menyimpulkan. Conclude means menyimpulkan. Conclude means menyimpulkan. Statement, sebuah pernyataan, gitu ya. Concluding statement atau kesimpulan dari pernyataan tersebut. Pernyataan dari runtutan kejadiannya, gitu ya. Kejadiannya. Nah, we are going to go to the example. Yeah. No, we are going to go to. We are going to talk to language features. Artinya grammar atau tata bahasa yang digunakan. Kita akan sekilas saja. Ya, sekilas saja. Focus on generic human participants. Biasanya ini lebih ke generic ya. Umum gitu ya. Umum, tidak berupa human ya, participants. Secara umum saja, secara aglab gitu ya. Sini juga announce-nya general abstract. Action verbs berupa tindakan ya. Kata-kata yang berupa tindakan. Lalu juga simple present tense, dan ini semua kata-katanya majority using simple present tense. Nah, ini juga use the passive voice yang kemarin telah kita pelajari. Use the conjunction, konjungsi ya, of time and cause. Ya, seperti waktu dan juga cause, penyebab, karena, because, dan lain sebagainya. Use noun phrase, ini cukup tahu saja, tidak akan terlalu dibahas.
Now we are going to go to the example. Example. Di sini example adalah kita akan ini tentang rain, ya. How does the rain happen? Bagaimana sih terjadinya sebuah hujan? Tentunya ya, ini adalah fenomena alam, ya, atau natural phenomena. Oke, misalkan misalkan ada sebuah matahari, ya. Ini matahari, ya, kayak matahari, ya. Nah, di sini ada awan, cloud. Ini sun, ya, sun. Rise, ini ada cloud, awan. Nah, di sini ada penguapan. Ada penguapan. Nah, ini dari lautan, ya. Lautan itu menguap ke atas sehingga menjadi awan di atas secara gambaran. Nah, menjadi cloud di sana, ya, become clouds, banyak sekali awan, gitu, ya. Itu dengan evaporations, ya. Evaporations itu adalah penguapan dari air laut, ya. Nah, dan juga di sini ada penguapan dari tanaman, ya, atau pepohonan. Di sini contohnya adalah coconut tree, ya, atau pohon apa. Nah, nanti si awan-awan yang terbentuk ini, ya, dari evaporasi tadi itu berkondensasi, ngumpul, gitu, ya. Terus berpindah, ada condensation, berkumpul-kumpul, berpindah jadi besar seperti ini awannya. Dan kecil-kecil terus jadi berkondensasi, ngumpul-ngumpul jadi besar, gitu, ya. Jadi besar-besar, gitu, ya, untuk awannya. Ini adalah precipitation, turunnya air, ya, dari apa? Awan-awan yang sudah dia berkondensasi, ya, sudah berat si awannya itu, lalu dia precipitation atau mengeluarkan bintik-bintik air yang dijatuhkan ke bumi, gitu, ya. Disebut dengan precipitation. Yang di sini mengenai pohon, gitu, ya. Mengenai pohon. Ini sedikit illustrations how the rain happens or how the rain occurs. Yes, how the rain occurs. Ya, itu menggenang, gitu, ya, airnya. Itu menggenang. Itu sedikit, it's a little about how the rain happens. Ya, how the rains happens. Ini ada evaporasi, dia jatuh, ya, hujan ke lautan, evaporasi ke atas, kondensasi membesar, di sini ada presipitasi, artinya dia menjatuhkan, ya, butiran airnya, dia mengalir ke laut, ya. Okay, maybe that's all. Maybe the explanations about explanation text. Hopefully you understood, ya, what I am explaining. Nanti seperti biasa ada daftar menyimak, ya, daftar menyimak dari materi ini. Anda simpulkan bahwa pada intinya
explanation text ya adalah sebuah teks, is a text tells you about phenomena ya, tentang sebuah fenomena. It can be natural phenomena, it can be social phenomena, itu bisa fenomena alam, fenomena sosial, scientific phenomena atau fenomena ilmiah, or cultural phenomena. Ini misalnya yang sedang hangat-hangatnya gitu ya. Hangat-hangatnya. Dan apa yang diceritakannya di teks itu adalah menjawab tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi atau bagaimana dan mengapa sebuah fenomena terjadi. Ya, tadi menggunakan passive voice, di sananya tuh kebanyakan menggunakan simple present ya. Maybe that's all what I'm telling you. Hopefully you understand. Okay, maybe that's all. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.